Jadi kiat apa supaya kita berhasil terus perkara pertanian? Jawaban saya simple, bahwasannya rugi saya itu udah banyak. Kayaknya kalau kerugian saya di pertanian, bahwasannya hobi dijadikan profesi, maka akan mendapatkan hasilnya konsistensi. Maka di perkara ini saya bangga jadi petani. Saya bangga bahwasannya profesi saya itu tani. Ada di antaranya kawan kami yang bertanya masalah pertanian. Kang, kiat apa sih kalau si akang bercocok tanam, si akang tani, pasti dan pasti dia berhasil dan bermanfaat untuk orang lain, selalu dan selalu endingnya berhasil dan berhasil. Kiat apa? Apa rumusnya? Apa kiatnya? Jawaban saya simpel. Kenapa sih Kang Ajay taninya setengah hektar, apalagi 1 hektar, atau apapun dia bercocok tanam, pasti dan pasti dia berhasil? Jawabannya simpel, karena rugi saya itu udah banyak. Jadi belajar di perkara kerugian itu, jadi kita cerdas. Kalau kita tani 1 trip gagal, kurang berhasil, coba lagi. Tidak ada namanya petani dia bangkrut, guling tikar, ya, dari dulu sampai sekarang. Tapi banyak petani yang sukses. Kalau 1 trip itu gagal, dia coba lagi, pasti akan berhasil. Jadi kiat apa supaya kita berhasil terus perkara pertanian? Jawaban saya simple, bahwasannya rugi saya itu udah banyak. Kayaknya kalau kerugian saya di pertanian, ini kalau dibeliin 1 mobil yang mewah, udah dapat 4 mobil yang mewah, ya. Nah, jadi rugi saya itu udah banyak. Bahwasannya kita main di horti, kita bercocok tanam di horti itu, kita nanam tomat, cabai, kentang, bawang yang harga fluktuatif, ya. Yang harga fluktuatif, yang penting kita konsisten perkara bercocok tanam. Belajar daripada kerugian, bahwasannya di hortikultura itu nanam cabai, tomat, kentang, dan bawang, penyakitnya dari dulu sampai sekarang tetap itu ke itu. Di antaranya dari mulai biji, benih, bibit, pindah tanam, masuk fase vegetatif, generatif, sampai ke sananya dari awal terakhir penyakitnya itu aja. Di antaranya Phytophthora, rebah batang, putium, terus lagi layu fusarium, layu bakteri, patek, dan sebagainya. Penyakitnya dari dulu sampai sekarang tetap aja itu ke itu. Kita belajar antisipasi seperti apa, pasti dan pasti kita akan berhasil. Makanya kalian para petani, yang penting kita konsisten. Hobi dijadikan profesi, ini yang akan mendapatkan keren. Terus kalau kita udah konsisten seperti apa? Nah, inilah kita meraup keuntungan. Kita belajar dari pengalaman yang gagal itu, jangan diulangi lagi yang gagalnya. Buka lembaran baru, sistem pola tanam seperti apa, supaya apa? Supaya jadikan kita bangga jadi petani. Profesi, jadikan bahwasannya pertanian ini dijadikan profesi.
Kalau pertanian kita udah dijadikan profesi, maka simpel, banyak kawan-kawan kami di niche pertanian yang satu frekuensi sama Akang, ya, yang satu pertanian nih, di niche pertanian khususnya ya. Banyak yang berhasil, banyak juga yang gagal. Petani kita itu udah hebat, para petani kita itu udah pinter bikin ngolah lahan yang baik, yang bagus, udah pintar bikin bibit cabai, bibit tomat, bibit kentang. Tapi para petani kita itu belum bisa bikin petani yang handal.